Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam dari Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, dengan diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yaitu yang samar. Dan kemarin kita sampai pada penjelasan Imam Ibn Rajab, yaitu tentang syubhat, ya, tentang syubhat. Sedikit kita ulang. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, waqad fassara al-Imamu Ahmadu asy-syubhah, dan Imam Ahmad mentafsirkan syubhat bi annaha manzilatun bainal halali wal haram, yaitu suatu posisi antara yang halal dan yang haram, yakni al-halal al-mahdha wal haram al-mahdha. Posisi antara yang jelas halalnya dan yang jelas haramnya. Ya, jadi ibarat halal itu A, kemudian haram itu B, maka antara A dan B tidak masuk di A, tidak masuk di B, maka antara keduanya itu syubhat. Ya, itu yang dimaksud dengan syubhat menurut salah satu pentafsiran Imam Ahmad. Dia tidak masuk ke halal dan juga tidak masuk ke haram yang murni. Waqala, dan juga beliau mengatakan, man atqaha man ittaqaha faqad istabra'a li dinihi. Maka barang siapa yang menjaga dari perkara yang syubhat tadi, maka sungguh ia telah menjaga agamanya. Ya, karena ini perkara yang samar, tidak jelas keharamannya pun tidak jelas kehalalannya, maka kalau ditinggalkan maka ini jelas menyelamatkan agama. Ya, anggaplah itu halal, seseorang meninggalkan yang halal tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi kalau itu ternyata haram, ya, terjatuh pada yang haram, maka ini dosa. Ya, wa fassaraha taratan, dan Imam Ahmad mentafsirkannya dalam suatu kesempatan, maksudnya di kesempatan yang lain, bi ikhtilatil halali wal haram. Syubhat itu bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Contoh yang mudah, ada daging sapi halal dicampur dengan daging babi haram, dibuatlah suatu makanan, lalu dijadikanlah itu sebagai hidangan. Nah, kalau sudah bercampur antara yang halal dan haram, maka Imam Ahmad dalam suatu kesempatan mentafsirkannya, inilah yang dimaksud dengan perkara yang syubhat. Karena apa? Campur antara yang halal dan haram.
Itu contoh sederhana. Namun di sini Imam Ibnu Rajab membawakan suatu permasalahan, wa yatafarra'u 'ala hadza, bercabang dari masalah ini. Muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Apa hukumnya kita bermuamalah dengan orang yang pada hartanya terdapat yang halal dan yang haram? Ya. Jadi pada hartanya terdapat yang halal dan yang haram, bercampur. Fa in kana aktsaru malihil haram. Sebelumnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bercampur yang semacam ini, mungkin tadi saya sedikit keliru ya. Kalau contohnya itu daging sapi dan daging babi, maka ini sepertinya jelas gitu ya. Jelas perkara yang jelas. Jadi ada yang haram yang jelas-jelas bercampur dalam suatu makanan. Tapi kalau kita lihat contohnya adalah harta. Ya, harta. Jadi seorang memiliki harta anggaplah 100 juta. Nah, dari 100 juta itu ada yang diambil dari cara yang halal, ada yang diambil dari cara yang haram. Nah, itu kecampur itu, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, maka fa in kana aktsaru malihil harama, kalau kebanyakan hartanya itu dari yang haram, faqala Ahmadu, Imam Ahmad mengatakan yambaghi an yatajannabahu, maka sepatutnya dijauhi. Jangan yaitu bermuamalah dengan orang semacam ini. Sekali lagi, kalau orang itu dikenal memiliki penghasilan campur, ada yang halal dan ada yang haram, maka kalau yang dominan yang haram, maka jangan dekati, yaitu hindari bermuamalah dengannya. Kemudian illa an yakuna syai'an yasiran aw syai'an la yu'raf, kecuali kalau itu muamalah yang ringan atau sesuatu yang tidak diketahui. Ya, muamalah yang ringan yang mungkin hanya sedikit saja yang kita pergunakan, misalnya hanya berapa rupiah, misalkan dari sekian ratus juta rupiah yang dia miliki, kita hanya bertransaksi mungkin sekian rupiah, 10.000, 100.000 mungkin. Itu yang saya pahami dari penjelasan Imam Ahmad, kecuali sedikit sekali. Ya, karena apa? Wallahu a'lam bishawab, ada kemungkinan yang sedikit itulah yang halal. Jadi kalau orang itu memiliki harta, katakanlah 100 juta, 60 jutanya haram, 40 jutanya halal. Kita cuma bertransaksi berapa? 1 juta misalkan. Maka sangat-sangat ada kemungkinan 1 juta yang kita transaksikan tersebut itu dari yang apa? Halal. Masih ada 40 juta yang halal kan? Kita cuma transaksi 1 juta, cuma bermuamalah 1 juta. Tapi kalau kita bermuamalah senilai 70 juta, maka mau tidak mau kita pasti memakan yang bagian 60 juta tadi. Jadi pahami? Jadi kita bertransaksi dengan fulan yang harta haramnya itu anggaplah 60%. Jadi 100 juta harta yang ia miliki, 60 jutanya dari yang haram. Lalu kita bertransaksi dengannya 70 juta. Ini sudah melebihi harta haram yang dia miliki. Ya, jadi dipastikan kita akan bermuamalah dengan harta haramnya. Tapi kalau hanya sekedar 1 juta atau kurang dari itu, maka tidak mengapa. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa in kana aktsaru malihil halala, tetapi kalau harta yang paling dominan itu halal, jazat muamalatuhu, maka boleh bermuamalah dengannya. Wal aqlu min malihi, boleh memakan dari hartanya.
Wa in ishtabahal amru, tapi kalau perkaranya itu samar, fahuwa syubhatun wal wara'u tarkuh, maka inilah ia masuk kategori syubhat dan lebih baik ditinggalkan. Ya, jadi menurut pentafsiran Imam Ahmad, ya, salah satu pendapat beliau, bermuamalah dengan orang yang hartanya itu kebanyakan dari yang haram, maka hindari, jauhi. Tapi kalau hartanya kebanyakan dari yang halal, silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin karena 50-50, maka lebih baik ya dihindari, lebih baik dihindari. Kemudian warakhasa qaumun minas salafi fil akli mimman yu'lamu fi malihi haram. Tadi Imam Ahmad, salah satu pentafsiran beliau. Dan sebagian kaum dari salafus saleh memberikan keringanan di dalam memakan harta dari orang yang diketahui pada hartanya terdapat sesuatu yang haram. Malam yu'lam annahu minal harami bi'aini, selama tidak diketahui secara pasti ini haram secara zatnya. Fasahha an Ibnu Mas'udin, maka telah sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulur riba alaniyatan. Perhatikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang yang memiliki tetangga yang memakan harta riba secara terang-terangan. Ya, jelas-jelas tetangganya itu apa? Memakan harta riba terang-terangan. Wala yataharraju min malin khabis, dan dia tidak berhati-hati dari harta yang kotor. Jadi dia pemakan riba sekaligus melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Dia dapatkan harta dengan cara yang kotor. Yad'uhu ila ta'amin, lalu ia mengajak tetangganya untuk makan. Jelas ya? Saya punya tetangga seperti ini. Dia pemakan riba, dia tidak berhati-hati dari harta haram. Lalu saya diundang makan. Bagaimana? Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, ajibu, penuhi undangannya, datangi. Fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaih. Karena sesungguhnya nikmatnya itu bagi kalian dan dosanya baginya. Jadi ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekali lagi, selama tidak diketahui secara pasti yang dia makan itu haram secara zatnya. Kalau disuguhi babi ya jelas, disuguhi apa? Bangkai jelas. Atau dia tahu, misalkan dia tahu berjalan, lalu dia melakukan suatu penipuan di depan matanya. Dari hasil penipuan itu dibelikan makanan, lalu disuguhi. Nah, ini jelas di depan mata, maka ini wallahu a'lam bishawab tidak termasuk yang difatwakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada penjelasan Imam Ibnu Rajab, ma lam yu'lam annahu minal harami bi'aini, selama tidak diketahui bahwa yang disuguhkan tadi itu haram secara zatnya. Secara zat bisa kita maknai zatnya itu haram, ya, babi, bangkai, darah dan lain sebagainya, atau cara mengambilnya jelas-jelas di depan mata kita dari yang haram. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, pokoknya diundang pemakan riba, cuman kita tahu dia biasanya bertransaksi riba, dia biasanya melakukan penipuan, mengambil harta dengan cara yang zalim, lalu kita diundang makan, maka kata Ibnu Mas'ud, penuhi undangannya. Ya, kenikmatan makanan itu bagi kalian, itu kalian rasakan dan dosanya ditanggung yang undang. Kemudian sahahal Imam Ahmad hada an Ibnu Mas'udin, dan Imam Ahmad sendiri mensahihkan riwayat ini dari Ibnu Mas'ud. Jadi fatwa dari Ibnu Mas'ud ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Lakinnahu aradahu bima ruwiya anhu annahu qala al-ismu hawazul qulub.
Akan tetapi beliau yaitu mempertentangkannya dengan apa yang diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau mengatakan dosa itu bisa memberi pengaruh pada keburukan pada hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dari Ibnu Mas'ud ada dua riwayat. Yang pertama itu boleh ya kita memakan makanan dari undangan orang yang melakukan riba dan dosa, karena kenikmatan itu bagi kita sedangkan dosa ditanggung olehnya. Namun di riwayat yang lain ya, Ibnu Mas'ud mengatakan dosa itu bisa memberi pengaruh buruk pada hati ya. Jadi seakan-akan ini apa? Dosa yang dilakukan oleh pemakan riba, orang yang memakan harta orang dengan cara yang haram, itu bisa mempengaruhi hati. Jadi apa yang disuguhkan kepada kita itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa mata ulima anna ayna syai'i haramun, dan selama kita ketahui atau apabila diketahui bahwasanya sesuatu itu haram ya, sesuatu itu haram, seperti tadi apa, zatnya jelas-jelas haram, atau mengambil dengan cara yang haram di depan mata kita, bertransaksi riba sepengetahuan kita di depan mata kita ya, mencuri di depan mata kita, merampok di depan mata kita, ukhidha biwajhin muharram, dia mengambil dengan cara yang haram, fa innahu yahrumu tanawuluhu, maka haram pula untuk memakannya ya. Jadi sekali lagi bedakan antara kita diundang orang yang melakukan riba atau orang yang dikenal mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Kita datang tinggal makan. Dengan apa? Dengan kita mengetahui di depan mata kita dia telah melakukan transaksi haram, lalu uang hasilnya itu dibelikan makanan disuguhkan kepada kita. Jadi bedakan ya. Karena apa? Kalau kita datang tinggal makan, ya bisa dikatakan kita ya bisa jadi ada kemungkinan meskipun hanya sedikit saja. Apa itu? Ya mungkin mendapatkan hadiah dari orang, gitu kan? Dia mungkin mendapatkan warisan dengan cara yang halal, cuman kesehariannya itu apa? Bergelut pada transaksi haram. Jadi kita tidak tahu pasti apakah yang kita makan ini secara zatnya haram, karena kemungkinan itu sekecil apapun ada. Sekali lagi bisa jadi dia mendapatkan hadiah lalu disuguhkan kepada kita. Adapun kalau kita tahu di depan mata kita dia melakukan transaksi haram, jelas-jelas melakukan riba, lalu hasil ribanya itu disuguhkan kepada kita, dibelikan makanan, disuguhkan kepada kita, maka kita haram untuk memakannya. Jelas ya? Karena apa? Kita tahu secara pasti ya, aina syai'i haram. Ya, sesuatu secara zatnya itu haram. Hakal ijma' ala dzalika Ibnu Abdul Barr wa ghairuh. Dihikayatkan ini merupakan ijma' ya, kesepakatan para ulama bahwa oleh Imam Ibnu Abdul Barr dan selainnya. Taib. Wa qad ruya an Ibnu Sirin, dan diriwayatkan dari Ibnu Sirin fi rajuli yaqdi minar riba, tentang seseorang yang membayar hutang dari harta riba. Warrajulu yaqdi minal qimar, orang yang bayar hutang dari hasil perjudian. Qala Ibnu Sirin, ya Muhammad Ibnu Sirin mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Kharrajahul Khallal bi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan atau riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Khallal dengan sanad yang sahih. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sebelumnya kita
telah membaca bahwa ijma' yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, kalau ainus syai', sesuatu itu jelas-jelas keharamannya secara zatnya, maka para ulama mengharamkan untuk memakannya. Sedangkan dalam athar dari Ibnu Sirin, kok dibolehkan orang bayar utang dari harta riba, orang bayar hutang dari hasil judi. Katanya ada ijma. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita mencoba untuk mengkompromikan, maka bisa jadi yang dimaksud Al-Imam Muhammad ibn Sirin itu adalah orang yang biasa melakukan transaksi riba, kemudian saat membayar hutang, dia membayar hutang tanpa kita ketahui uang itu dari mana. Persis kasus yang tadi, kita datang tinggal makan, kita nggak tahu proses dia dapat makanan ini dari mana, tidak tahu secara pasti. Apa hukumnya? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, boleh, ya, selama kita tidak tahu asal usulnya secara pasti. Loh, tapi kan dia kesehariannya itu riba, ya, dia kan kehidupannya ditopang oleh harta haram, betul. Tetapi ketika sampai di hadapan kita tidak tahu secara pasti dari mana asal usulnya. Makanya di sini ada kekeringanan. Al-mahna ulakum wal wizru alai. Nikmatnya makanan yang disuguhkan itu untuk kalian, dosanya ditanggung sendiri. Nah, ini mungkin pula yang dimaksud oleh Ibnu Sirin. Kita nagih utang kepada orang, lalu orang itu bayar, ya, meskipun kita tahu orang ini bergelut di dalam riba, kesehariannya berputar dengan riba, tapi waktu dia membayar hutang, kita nggak tahu dari mana asal usulnya secara pasti, maka silahkan kita terima pembayaran hutangnya, ya. Demikian pula ada orang yang membayar hutang diduga kuat dari judi, sekedar dugaan, ya, karena kita tidak tahu secara pasti, meskipun dugaan kuat ada. Apa itu? Ketika kita nagih hutang, dia nggak bisa membayar. Begitu semalam ada informasi dia menang judi, besok langsung ditransfer ke kita, ya, Mas, ini saya bayar utangnya, transfer. Dugaan kuat ini hasil dari judi, karena semalam dia menang judi, ya. Maka apakah boleh menerimanya? Wallahu a'lam, berdasarkan riwayat dari Imam Muhammad ibn Sirin, boleh, ya, diperbolehkan. Dan di antara dalil ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang menguatkan asar-asar tadi, di antara para ulama menjadikan kisah Nabi SAW yang menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Orang Yahudi. Dan orang Yahudi mereka dikenal dengan pemakan riba. Mereka dikenal dengan pemakan riba. Jadi dugaan kuat harta yang dimanfaatkan oleh Nabi SAW dari hasil gadai baju perangnya itu ada unsur ribanya, meskipun sudah berpindah tangan. Asal usulnya kalau ditelusuri kemungkinan besar ada ribanya. Itu diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama. Dan dari dalil inilah maka ada sebuah kaidah fikih yang masyhur yang menjadi acuan kita di dalam masalah ini. Apa itu? Disebutkan dalam satu kaidah fikih, tabaddulu sababil milki katabaddulil aini. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan status sebuah benda. Jadi ada kaidah fikih yang berbunyi demikian, tabaddulu sababil milki katabaddulil aini. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan status sebuah benda, ya. Nah, di antara dalil yang mendukung kaidah ini bahwasanya Nabi SAW itu diharamkan memakan harta sedekah, betul tidak? Dan keluarganya. Jadi kalau ada harta sedekah
diberikan kepada Nabi langsung, haram bagi Nabi SAW. Haram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati di rumahnya itu makanan yang asal usulnya dari harta sedekah. Bagaimana kisahnya? Yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi makanan berupa daging, lalu dikatakan kepada beliau, tusuddiqa ala barirah. Daging ini sebenarnya adalah harta sedekah yang diberikan kepada wanita yang bernama Barirah. Ya. Jadi ada daging sedekah untuk Barirah. Oleh Barirah, daging ini diberikan kepada Nabi SAW sebagai apa ini? Hadiah. Sudah bukan sedekah lagi. Jadi Barirah menghadiahkan yaitu daging ini kepada Nabi SAW. Ya, diberitahukan ini harta sedekah dari Barirah. Ini harta sedekah yang diberikan kepada Barirah. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, huwalaha sadaqah walana hadiyah. Harta itu baginya sedekah dan bagi kita hadiah. Kenapa? Karena sudah ada perubahan sebab kepemilikan. Dari muhsinin ke Barirah itu sedekah. Dari Barirah sudah berubah status kepemilikannya, ya, diberikan kepada Nabi SAW dengan hadiah, atas nama hadiah, maka itu halal bagi Nabi SAW. Berbeda kalau dari muhsinin langsung sedekah dimakan, Nabi SAW nggak boleh, ya. Jadi kalau ada muhsinin menyerahkan sedekah langsung kepada Nabi SAW dan ahlul baitnya, maka tidak boleh. Tapi masalahnya sedekah ini diberikan kepada orang yang berhak, Barirah, wanita yang miskin. Oleh Barirah, ia ingin menghadiahkan Nabi SAW makanan, dimakan oleh Nabi SAW. Maka itu hukumnya apa? Halal. Karena Nabi mendapatkannya dengan cara yang halal, diberi hadiah. Atas dasar ini pula, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang kepala keluarga kalau dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, lalu bagaimana dengan anak istrinya? Maka sama, harta itu sampai ke suami, kepala keluarga itu dari jalur yang haram, tapi ketika suami memberikan kepada istrinya sebagai nafkah, memberikan kepada anaknya sebagai nafkah, maka keduanya mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Haknya mendapatkan apa? Nafkah. Istri nggak ngambil harta suami diam-diam, anak tidak mencuri uang ayahnya, dia dapatkan sebagai haknya. Ya, haknya sebagai apa? Anak, haknya sebagai istri. Dengan cara apa? Diberikan oleh suami. Maka suami yang nanggung dosanya, sedangkan istri dan anak merasakan nikmatnya. Ya. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dalil yang menunjukkan kalau status kepemilikan itu sudah berubah, maka hukumnya berubah. Ya, tabaddulu sababil milki katabadduli al-aini. Perubahan sebab kepemilikan itu berarti perubahan status sebuah benda. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati dari syubhat, maka ia telah berlepas diri dengan menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka ia jatuh pada yang haram.
Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, qassaman nasa fil umuril mustabihati ila qismain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia tentang perkara yang syubhat ini menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man yattaqi hadhihi syubhat, siapa yang berhati-hati dari yang syubhat, listibahiha alaih, karena itu samar baginya, fahada qad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka orang semacam ini telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa makna istabra'a, dan makna istabra'a talabal bara'ah li dinihi wa irdihi minan naqsi wasyaini, yaitu seseorang membebaskan dirinya, ya, membebaskan agama dan kehormatannya dari sifat kurang dan buruk. Ya, intinya menjaga agama dan kehormatannya. Wa fi hadza dalilun, dan di dalam hal ini terdapat dalil ala anna man irtakaba syubhat, bahwasanya orang yang menerjang syubhat, faqad arrada nafsahu lil qadhi fihi wa ta'an, maka sungguh ia telah memberi kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan hinaan dan celaan. Ya, jadi siapa yang membiarkan dirinya larut dalam syubhat, maka seakan-akan dia memberi kesempatan dirinya untuk dicela dan dihina. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh salaf, man arrada nafsahu lituham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Barang siapa yang memberikan kesempatan dirinya untuk dicela, ya, untuk dikritik, ya, untuk tuhmah, itu cela, ya, dihina, maka janganlah ia mencela orang yang berburuk sangka kepadanya. Karena kita sendiri yang apa? Yang memberikan kesempatan orang untuk buruk sangka. Kenapa? Tidak berhati-hati dari perkara yang syubhat. Tidak berhati-hati dari perkara yang syubhat. Meskipun di sisi lain orang berburuk sangka tidak boleh. Ini perkara lain. Ya, bagi kita kalau melihat ada saudara kita kok berkutat pada perkara yang syubhat, yang samar, maka kita harus husnudzon. Ya, karena kita belum tahu pasti apa yang ia lakukan itu apakah benar-benar itu samar mendekati haram atau sebenarnya itu halal, tapi kita nggak tahu sisi pendalilannya atau kita tidak tahu duduk permasalahannya. Ya, namun bagi orang yang berkutat pada perkara syubhat, ya, kalau ternyata ada orang awam yang sembrono suudzon padanya, ya, ini salah kita sendiri. Ya, karena orang-orang semacam itu tidak bisa dikondisikan. Nah, jadi orang yang pertama, ketika ada perkara yang samar, dia menjaga betul, tidak terjerumus di dalamnya, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wal qismu tsani, adapun yang kedua, jenis yang kedua, man yaqa'u fi syubhat, orang yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, yang samar, ma'a kauniha mustabihatan indah, dalam kondisi hal tersebut samar baginya. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu waqa'a fil haram, bahwa ia terjerumus di dalam perkara yang haram. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah kita sampaikan di antara keterangan para ulama yang namanya syubhat itu antara halal dan haram. Tapi mengapa di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan faqad waqa'a fil haram? Padahal apa? Syubhat. Syubhat itu samar, jelas kehalalan dan keharamannya. Tapi Nabi mengatakan kalau orang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. Mengapa demikian?
Di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan wa hadza yufassaru bi ma'nayain. Ini ditafsirkan dengan dua pentafsiran. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna irtikabuhu li syubhah. Seseorang yang menerjang perkara syubhat, ma'tiqadihi annaha syubhat, dengan keyakinannya ini adalah syubhat, ya, dzari'atan ila irtikabihil haram, maka ini merupakan sarana untuk menerjang yang haram. Bitadriji, dengan bertahap, wattasamuhi, dan dia toleran terhadap perkara samar tersebut. Ya, saya ulangi, orang yang mengetahui ini perkara yang syubhat, nanti akan kita bandingkan dengan orang yang tahu ini halal, tetapi kebanyakan orang mengira syubhat. Ini beda. Ini beda. Jadi orang ini sendiri tahu betul ini perkara yang syubhat, bukan halal yang jelas, meskipun juga bukan haram yang jelas. Dia masih bimbang, ini halal atau haram ya. Tapi dia apa? Masuk di dalamnya, maka seakan-akan dia secara bertahap akan menuju yang apa? Haram. Karena dia tahu ini syubhat. Dan yang namanya syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Dan dia mentolerir hal tersebut. Ya, maka tidak lama atau tidak menutup kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karena sudah tahu syubhat, tetap diterjang. Wasani, sedangkan pentafsiran yang kedua, anna man aqdama ala ma huwa mustabihun indah, orang yang melakukan perkara yang samar di sisinya, la yadri ahwa halalun aw haramun, dan dia tidak tahu apakah ini halal atau haram. Sebenarnya ini hampir sama. Bedanya apa? Bedanya tidak bisa diketahui secara pasti kehalalan dan keharamannya. Sedangkan yang pertama itu cenderung kepada yang haram, tapi dia belum tahu pasti. Ya, ibaratnya kalau contoh yang pertama itu mungkin sudah 60 ke atas persen, 60% ke atas ini terindikasi haram. Ya, tapi yang namanya 60% kan belum 100%. Jadi masih ada kemungkinan halalnya 40%, 30%. Nah, itu mungkin yang pertama. Sedangkan yang kedua betul-betul tidak tahu. Jadi 50-50. Ya, bahkan mungkin kemungkinan halalnya masih ada lebih banyak persentasinya. Ini kayaknya 60% halal, 70% halal, 30%, 40%-nya haram. Jadi dia nggak tahu. Fa innahu la ya'manu an yakuna haraman fi nafsil amri, maka orang semacam ini tidak menutup kemungkinan dia terjerumus ke dalam yang haram pada hukum asalnya, hukum sesungguhnya. Bagaimanapun juga 30% kemungkinan haram masih ada. Ya, masih ada. Fayusadifal haram, sehingga ia pun tanpa sengaja melakukan yang haram. Fahuwa la yadri annahu haram, sedangkan dia tidak tahu itu haram. Fa amma, nah, adapun man ata syai'an yadhunnuhu an-nasu syubhah, barang siapa yang melakukan sesuatu yang oleh manusia diduga sebagai syubhat, li'ilmihi annahu halalun fi nafsil amri, sedangkan orang yang melakukannya itu betul-betul tahu itu halal secara hukumnya, secara hukum asalnya, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa. Lakin akan tetapi idza khasyiya man min ta'nin nasi alaihi bizalim, kalau dia khawatir ada celaan manusia kepadanya karena orang tahunya itu perkara yang syubhat, tapi si pelaku tahu pasti ini halal, cuma dia khawatir orang berburuk sangka, ya, kana tarkuha hina idin istibra'an li irdi, maka meninggalkannya saat itu bisa menjaga agamanya, bisa lebih menjaga agamanya. Fayakunu hasanan, maka itu hal yang baik.
Wa hadza kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW liman ra'ahu waqifan ma'a Safiyah, ketika beliau melihat ada orang yang melihatnya berdiri bersama Safiyah. Safiyah itu siapa? Istri Nabi SAW. Ada orang melihat Nabi sama cewek. Nah, ada dugaan-dugaan yang tidak baik. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, innaha Safiyatu bintu Huyai, ya ini istriku Safiyah bintu Huyai. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, yang dimaksud meninggalkannya lebih baik itu jangan biarkan orang berprasangka buruk. Artinya begini. Nabi SAW tahu betul bahwa itu istrinya. Jadi syubhat atau enggak ini bagi Nabi? Ya, seorang suami menggandeng istri sahnya. Syubhat enggak ini? Enggak. Orang yang di belakang enggak tahu kalau itu istrinya. Wah, Ustadz ini gandeng cewek. Jadi orang mengira kita telah melakukan perkara yang haram. Tapi itu siapa ya? Ceweknya atau istrinya atau siapanya? Nah, orang menduga. Nah, dalam hal ini Nabi SAW mengambil keputusan untuk memastikan orang ini tidak berprasangka. Sehingga apa? Nabi mengatakan ini Safiyah. Meskipun seandainya beliau tidak memberitahukan, dosa enggak? Oh, ini istri-istriku, ngapain saya mengklarifikasi? Dia suudzon, salah dia sendiri, kan gitu kan? Ya kan? Ini istriku, ya, halal. Orang itu suudzon, salahnya sendiri, dia yang dosa. Ya, maka sebisa mungkin jangan sampai ada prasangka. Bagaimana? Yaitu kita yang ngalah. Sebelum orang berprasangka, kita memberikan klarifikasi. Itu yang dimaksud kana tarkuha hina idin istibra'an li'irdi. Meninggalkan hal yang diperkirakan samar bagi manusia, ya, jadi tidak membiarkan itu menjadi samar, itu lebih menjaga kehormatannya. Demikian pula wa kharaja Anasun ilal Jum'ah. Anas bin Malik pernah keluar, maksudnya pernah berangkat Jumatan. Fara'an nasa qad sallu wa raja'u. Ternyata Anas bin Malik melihat orang-orang sudah selesai sholat dan pulang. Berangkat Jumatan, orang-orang sudah buyar. Fastahya wa dakhala mawdi'an la yarahu nasu fi. Maka ia pun malu, kemudian dia masuk ke suatu tempat yang tidak dilihat oleh manusia, sembunyi. Waduh, orang-orang balik ini gitu ya. Orang-orang balik ini. Akhirnya dia sembunyi di suatu tempat biar nggak kelihatan orang. Wa qala, maka ia pun mengatakan, man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Orang yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Anas bin Malik tidak ingin orang itu menduga-duga kalau dia itu enggak Jumatan tanpa uzur. Mungkin ada uzurnya, ya. Tapi orang kan taunya, loh, kok setas budal, buyar gak Jumatan yo. Nah, supaya tidak terjadi dugaan-dugaan yang nggak bisa dihentikan, maka Anas bin Malik mending sembunyi, nggak dilihat orang, tidak dilihat orang, ya. Demikian pula mungkin ini terjadi kemarin bagi orang yang sudah sholat Id di hari Jumat, maka boleh untuk tidak sholat Jumat, betul ya? Nah, maka sebisa mungkin jangan diperlihatkan di hadapan orang-orang kampung pas khotib khutbah kita jalan-jalan di depan masjid. Paham? Wong iki kok gak Jumatan, orang awam kan nggak tahu. Ya, jangan biarkan kita ini jadi bahan celaan dan tuduhan. Meskipun kita tahu, ya sudah nggak wajib Jumatan, betul. Tapi ketika Anda melakukan hal itu, Anda akan memberi kesempatan pada diri Anda untuk mendapat celaan dari manusia. Bagi mereka itu perkara yang syubhat. Orang ini nggak Jumatan ngapain ya?
Padahal khotib khutbah. Sedangkan bagi kita jelas ini halal karena kita sudah sholat Id, maka tidak wajib Jumatan. Kita ambil keringanan tersebut. Ya. Maka sebisa mungkin jangan kita biarkan ada dugaan-dugaan yang buruk mengarah kepada kita. Kalau kita bisa klarifikasi, kita klarifikasi. Di sisi lain kita akan menyelamatkan orang lain dari dosa su'udzan. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal yang terakhir tadi kita sampaikan hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran penting bagaimana kisah Nabi SAW mengklarifikasi bahwa yang bersama beliau adalah Sofiyah, istri beliau yang sah, agar orang lain tidak berburuk sangka. Ya, maka ini patut untuk kita teladani. Demikian pula Anas bin Malik yang sembunyi supaya orang-orang tidak berburuk sangka kepadanya. Meskipun seandainya Anas bin Malik memperlihatkan dirinya saat dia memang ada uzur, lalu orang-orang mencela, yang dosa siapa? Mereka yang mencela. Justru Anas bin Malik mendapatkan pahala. Nabi SAW kalau tidak perlu mengklarifikasi, ya, maka yang suudzon yang mendapatkan dosa, sedangkan Nabi SAW mendapatkan pahala karena dirasani.
dituduh, ya. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama kita. Ya, ada kisah yang sangat luar biasa yang hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran penting. Kalau bisa semuanya selamat itu enak. Bagaimana itu? Jadi ada dua ulama. Yang pertama Ibrahim An-Nakhai, yang beliau dikenal itu matanya itu agak rabun, ya, ada gangguan pada matanya, mendekati buta. Dan Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, yang beliau itu matanya itu juga terganggu. Jadi sama-sama ada gangguan pada matanya. Bedanya Sulaiman bin Mihran itu buta, sedangkan Ibrahim An-Nakhai itu matanya terganggu. Suatu ketika mereka berdua berjalan di suatu persimpangan, ya, di suatu persimpangan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai, ya, ada yang mengatakan beliau gurunya Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Ibrahim An-Nakhai mengatakan kita lebih baik pisah saja. Kita lebih baik pisah. Saya lewat jalur sana, Anda lewat jalur sana. Kenapa, kata Al-A'mash? Supaya kita tidak menjadi bahan cacian orang. Apa itu? Orang yang cacat matanya menuntun orang yang buta. Ya. Sama-sama punya gangguan mata, saling menuntun. Ini kan menjadi bahan cemoohan. Maka Al-A'mash mengatakan biarkan saja wahai imam, mereka mencela kita, kita yang dapat pahala, kan enak, ya. Maka kata Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan naslamu wa yaslamun khairun min an nujara wa ya'thamun, ya. Naslamu yaslamun khairun min an nujara wa ya'thimun atau wa ya'thamun. Kita selamat, mereka selamat, itu lebih baik daripada kita dapat pahala mereka berdosa. Subhanallah. Kita selamat dari celaan, ya. Mereka juga selamat tidak mencela kita karena kita jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri kan kasihan gitu ya. Kasihan orang yang buta jalan sendiri. Yang itu kasihan orang yang matanya buta sebelah jalan sendiri. Enggak ada bahan celaan. Tapi kalau dua orang yang sama-sama memiliki gangguan mata, ini orang-orang yang punya niat jalan akan mentertawakan, akhirnya jadi bahan celaan, ya. Maka kita selamat dari celaan mereka dan mereka selamat tidak mencela kita, itu lebih baik daripada kita dapat pahala mereka berdosa, ya. Jadi kalau bisa kita menjadi sebab saudara kita tidak terjerumus dalam dosa, lakukan meskipun harus repot. Seperti tadi Rasulullah seorang Rasul ngapain rela mengklarifikasi apakah beliau itu rendah di hadapan manusia. Nggak perlu repot-repot kan seharusnya. Orang itu harusnya datang, tapi orang itu kan bimbang dia. Mereka nggak tahu ini Rasul sama siapa. Maka Rasul yang ngalah, kasih tahu ini istri saya. Jadi jangan kita merasa orang lain yang datang ke saya, ngapain saya yang repot-repot mengklarifikasi. Kalau dia menuduh saya kan dia yang dosa. Nah, ini lebih baik kita sama-sama tidak mendapatkan dosa. Jadi usahakan ya kita selamat, mereka pun juga selamat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.